Halo, berjumpa lagi dengan saya Niki. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan film action yang menghadirkan unsur sejarah di dalamnya, yang berjudul The 13 Warrior yang dirilis tahun 1999. Film ini menceritakan perjalanan seorang pria penyair yang bertemu dengan bangsa Viking ketika ia diasingkan. Lalu ia bergabung dalam The 13 Warrior dan menjadi kunci dalam mengalahkan kaum Angel of Death. Sebelum kita ke alur filmnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya bisa bersemangat lagi untuk bikin video alur film lainnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang penyair terkenal dari Baghdad yang bernama Ahmad bin Fadlan. Karena kesalahannya ia diasingkan khalifah menuju negeri yang sangat jauh di utara bernama Tosuk Flat. Dalam perjalanannya berbulan-bulan, Fadlan ditemani Melchizedek, seorang penerjemah yang juga merupakan teman ayahnya. Dalam perjalanan mereka bergabung dengan rombongan pedagang dari Arab. Namun sesampainya di daratan Eropa, kelompok mereka dihadang oleh orang-orang Tartar yang terkenal sebagai perampok dan pembunuh. Rombongan itu pun panik dan kabur mendekati sungai. Namun, sesampainya di tepi sungai, orang-orang Tartar berhenti mengejar mereka karena ternyata sungai tersebut merupakan wilayah dari Viking Northmen yang terkenal mahir dalam bertarung. Rombongan pedagang Arab melanjutkan perjalanan mereka melewati tepi sungai. Sementara Fadlan dan Melchizedek mendatangi pemukiman Viking. Sesampainya di tenda, orang-orang sedang berpesta. Melchizedek bertanya di mana raja mereka. Hagar, seorang kesatria Viking, menjawab bahwa raja mereka tidak akan berbicara kepada Melchizedek. Tiba-tiba Boliwev, seorang panglima Viking, meminta Fadlan untuk bercerita. Saat Fadlan mulai bercerita, seketika panglima itu menebas pria yang ada di dekatnya. Lalu, di mana sang raja? Ternyata sang raja Viking telah tewas dan malam itu merupakan pesta pemakaman sang raja. Orang-orang Viking menempatkan sang raja di atas kapal bersama seorang wanita untuk menemaninya menuju Valhalla. Setelah semua siap, kapal, raja, dan seorang wanita itu dibakar. Orang-orang Viking percaya selepas kematian mereka akan berkumpul di sebuah tempat bernama Valhalla yang merupakan lorong surga di mana para pemberani berkumpul. Keesokan paginya, sekelompok orang bertamu di pemukiman tersebut. Mereka menunggu berjam-jam di tepi sungai untuk diizinkan masuk. Setelah diizinkan, para tamu itu masuk, yang ternyata seorang pangeran bernama Wulfgar bersama pengawalnya. Mereka diutus Raja Hrothgar yang meminta bantuan pada kesatria Viking. Desa mereka diserang oleh iblis kuno yang memburu kepala dan makan daging manusia. Saking mengerikannya, bahkan nama iblis itu tidak boleh disebut. Boliwev memanggil seorang dukun wanita untuk meminta petua. Dukun itu mengeluarkan 13 serpihan tulang yang bermakna 13 prajurit untuk dapat menyelesaikan misi tersebut. Boliwev menjadi orang pertama yang bersedia. Setiap orang yang bersedia akan diberi tulang. Para pria Viking yang berani pun terus mendaftar, hingga sampai prajurit ke-12 sang dukun menghentikan pencariannya. Ia berkata, prajurit terakhir harus merupakan pria dari luar Viking. Dan kebetulan pria yang dipilih adalah Ahmad bin Fadlan. Keesokan harinya saat hendak berangkat, orang-orang Viking memanggil Fadlan dengan sebutan Arab. Hal itu membuatnya tidak nyaman hingga ia memperkenalkan namanya kepada mereka. I am Ahmed ibn Fahlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid. Setelah berpamitan, 13 prajurit itu pun berangkat menempuh perjalanan panjang menuju kerajaan Hrothgar. Tiba malam hari, 13 prajurit itu beristirahat. Fadlan yang tidak mengerti bahasa orang Viking memperhatikan dengan seksama saat orang-orang Viking berbicara.
Fadlan mempelajari mimik dan ekspresi wajah mereka, sehingga ia mengerti, dan ketika ibu Fadlan dihina, Fadlan membalas hinaan tersebut. Sejak saat itu, orang-orang Viking kagum pada kecerdasan Fadlan. Tidak lama, Bullywave meminta Fadlan untuk menulis. Saat itu juga, Fadlan menulis syahadat dalam huruf Arab dan mengucapkannya kembali. Keesokan paginya, para prajurit bersiap. Namun Fadlan masih diejek karena kudanya yang sangat kecil. Seketika itu juga Fadlan membuktikan kemahirannya dalam berkuda. Setelah melewati padang salju dan hutan, 13 prajurit itu melewati samudra di tengah badai. Setelah melewati badai, mereka menepi di antara kabut. Seorang Viking menembakkan panah api untuk mencari daratan. Sesampainya di tepian, Bullywave menuliskan syahadat di atas pasir dan meminta Fadlan untuk membaca. Setelah itu Fadlan diberi pedang. Tidak lama Ekto mengabarkan ada seseorang yang mendekat. Ternyata itu adalah utusan dari Raja Hrothgar yang diutuskan untuk menjemput mereka. Sesampainya di kerajaan Hrothgar, mereka sangat terkejut karena pertahanannya yang sangat lemah. Tak ada pagar, tak ada benteng, bahkan tak ada parit. Kerajaan itu lebih mirip dusun tradisional. Lalu mereka masuk istana untuk menemui sang Raja Hrothgar. Sesampainya di dalam, Bullywave menghadap raja dan menanyakan masalah di tempat tersebut. Raja Hrothgar mengatakan bahwa kerajaan diteror oleh iblis pembunuh kepala. Tentu saja para kesatria Viking menganggap hal tersebut sebagai tahayul. Namun tiba-tiba Fadlan melihat seorang anak laki-laki berlari dengan sangat ketakutan. Saat mereka datangi, anak laki-laki tersebut seperti baru saja mengalami hal yang sangat mengerikan. 13 prajurit segera melacak jejak anak tersebut hingga masuk dalam hutan. Tak lama mereka menemukan pondok di tengah hutan. Bullywave segera masuk ke dalam pondok tersebut, tetapi tak menemukan musuh yang mereka cari. Selanjutnya Fadlan masuk ke pondok itu, dan ternyata di dalam pondok tersebut penuh dengan mayat tanpa kepala. Bahkan sebagian organnya yang habis dimakan. Akhirnya para Viking menyadari semua yang dikatakan Raja Hrothgar memang benar adanya. Iblis itu disebut Wendol. Saat itu Fadlan menemukan patung kecil milik para Wendol. Ekto yang merupakan ahli melacak melihat pergerakan Wendol yang belum jauh dari tempat mereka. Para petani juga mengatakan bahwa Wendol datang bersama kabut. Malam harinya Bullywave mengumpulkan informasi tentang sosok Wendol kepada Raja Hrothgar. Para Wendol ini telah menghancurkan pemukiman Eswick yang berada di sekitar kerajaan. Mereka menghancurkan pemukiman dengan cara dibakar. Lalu seorang saksi mata Eswick yang selamat menceritakan ciri-ciri para Wendol. Mereka memiliki gigi seperti singa dan kepala seperti beruang. Sebelum pembakaran itu, ia melihat cacing api yang panjangnya sama dengan 100 kapal Viking. Tiba-tiba sang pangeran berkata bahwa untuk menghadapi Wendol mereka butuh keajaiban. Lalu Bullywave bertanya tentang kakak dari pangeran yang telah mati dibunuh. Sang pangeran pun tersinggung dan langsung pergi. Tidak lama Ekto berbisik bahwa kabut akan datang. Mereka pun bersiap untuk mengunci istana. Sementara raja dan anak disembunyikan di ruang bawah tanah. 13 prajurit itu berbaring dengan formasi lingkaran untuk melindungi satu sama lain. Mereka bersiaga dan mendengarkan dengan seksama pergerakan para Wendol. Setelah beberapa saat, 13 prajurit itu bertarung dengan para Wendol di kegelapan.
Setelah para Wendol melarikan diri, para prajurit memeriksa teman-teman mereka. Dan malam itu Ragnar dan Hilak telah tewas dengan kepala yang telah hilang. His head? No. Namun ternyata tak ada satupun Wendol yang berhasil mereka bunuh. Meski begitu, darah mereka terlihat sangat nyata tertinggal di pedang Bullywave. Fadlan terluka di dahinya, lalu diobati dengan air kencing sapi oleh seorang wanita bernama Olga. Fadlan sempat menolaknya karena itu merupakan najis, namun mereka tidak memiliki obat lain. Keesokan paginya mereka membuat pagar dan parit dengan tebasan pedang. Fadlan mencobanya, namun gagal. Lalu Fadlan mencari pandai besi untuk memodifikasi pedang Viking yang besar dan berat itu. Ia mengubah bentuk pedang Viking menjadi pedang Arab yang sangat tipis dan melengkung. Begitu juga tajam. It works. Selanjutnya Olga memperingatkan Fadlan untuk berhati-hati pada pangeran, karena dia telah menghasut raja bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengambil alih kekuasaan. Bullywave mengatakan mereka perlu dicontoh untuk memperingatkan sang pangeran. Hagar memilih bodyguard pangeran yang berambut merah. Selanjutnya Hagar memulai gara-gara. Ia melempar bodyguard itu dengan lumpur. Rencana Hagar berjalan dengan lancar. Dia langsung ditantang duel oleh bodyguard tersebut. Masing-masing petarung membawa 3 tameng. Jika semua tameng hancur, maka sang petarung yang kalah boleh dibunuh. Namun baru saja dimulai, tameng pertama dan kedua Hagar hancur. Lantas ia mengambil tameng terakhir yang akan menentukan nyawanya. Dan ternyata tameng terakhir pun juga hancur. Saat Hagar mau ditebas, tiba-tiba Hagar menebas kepala sang bodyguard hingga terpisah dari tubuhnya. Dalam pertandingan itu Hagar berpura-pura lemah untuk mengukur kekuatan lawannya. Ia menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri pertandingannya. Lalu pada sore hari Fadlan mengantarkan makanan untuk Ekto yang sedang mengintai dari atas pohon. Saat ia makan tak lama terdengar suara trompet para Wendol dan terlihat cacing api sedang berjalan. Ekto segera turun dan membunyikan sinyal bahaya pada para penduduk. Ekto dan Fadlan segera berlindung ke dalam benteng. Cacing api tersebut sangat panjang dan semakin mendekati benteng. Namun ternyata ada seorang anak gadis kecil yang tertinggal di luar benteng. Tak tunggu lama Fadlan segera menjemput anak tersebut dengan kudanya. Saat ia mendekat ternyata cacing api tersebut merupakan kumpulan prajurit berkuda yang berbaris membawa obor. Fadlan segera menangkap gadis itu dan membawanya ke dalam benteng. Saat matahari tenggelam, para prajurit dari pedalaman itu menunggu untuk merapatkan barisan. Setelah aba-aba, ratusan prajurit berkuda itu menyerang dengan obor mereka. Mereka membentuk formasi memutar di dekat pagar sambil melemparkan obor dan tombak. Beberapa berhasil masuk, salah satunya berhasil dibunuh oleh Fadlan. Dan ternyata iblis Wendol yang dimaksud adalah seorang manusia. Beberapa saat kemudian Wendol berhasil menghancurkan gerbang dan menerobos benteng. Bullywave memerintahkan prajurit mengambil tombak panjang untuk menghalau pasukan berkuda Wendol. Dan mereka berhasil menghabisi barisan depan para prajurit berkuda Wendol. Setelah itu trompet berbunyi dan para prajurit Wendol pergi meninggalkan benteng tersebut. Meskipun kerajaan Hrothgar mampu bertahan, namun beberapa prajurit tewas dan banyak rumah warga yang habis dilalap api dalam malam itu. Saat pagi tiba mereka berkumpul dengan membawa mayat Wendol. Setelah mengetahui Wendol adalah suku primitif, Bullywave ingin melacak markas mereka. Ratu Wailou menemui dukun wanita di hutan. Dukun itu meminta barang milik Wendol untuk melacaknya. Fadlan memberikan patung Wendol yang ia temukan di dalam pondok. Namun sang dukun hanya berkata, para Wendol berada di dalam bumi. Lalu para prajurit yang tersisa memutuskan untuk mencari jejak para Wendol.
Setelah jauh menelusuri ke dalam hutan, mereka menemukan banyak tengkorak beruang yang digantung. Fadlan menduga para Wendol tinggal di dalam gua. Setelah terus menelusuri, akhirnya mereka menemukan pemukiman para Wendol. Setelah menghabisi semua penjaga, mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut terdapat patung Wendol besar yang dikelilingi tengkorak manusia. Mereka masuk semakin dalam, lalu menemukan kuil pemujaan para Wendol di seberang air terjun. Mereka harus menuruni air terjun tersebut untuk mencapai kuil. Sesampainya di bawah, mereka mendekati Wendol yang sedang berdoa, lalu menyerang mereka saat sedang lengah. Setelah menghabisi satu penjaga, akhirnya Bullywave berhadapan dengan sang ratu yang menggunakan racun di kukunya. Bullywave berhasil memenggal kepala sang ratu, namun tangannya terluka oleh kuku beracun sang ratu. Setelah itu mereka melarikan diri ke dalam lorong gua untuk menghindari kejaran para prajurit Wendol. Dan ternyata ujung lorong tersebut buntu dan hanya terdapat kolam. Akhirnya mereka menyelam untuk mencari jalan keluar. Ternyata kolam di dalam gua tersebut terhubung ke laut, dan akhirnya mereka berhasil kabur. Sampainya di istana, Bullywave diobati. Meskipun ia sendiri sudah tak yakin dan mampu bertahan lebih lama lagi. Lalu Bullywave berkata bahwa seorang pria akan dianggap kaya bila dapat menuliskan perjalanan hidupnya hingga ia dapat dikenang. Fadlan pun setuju dengan pernyataan Bullywave tersebut. Hagar mengingatkan Fadlan untuk bersiap karena para Wendol pasti akan datang, dan benar saja tidak lama terlihat kabut mulai turun dari bukit. Dan itu merupakan sinyal para Wendol akan segera datang. Saat itu cuaca sedang hujan, para Wendol berdatangan tanpa membawa obor mereka. Prajurit Wendol berbaris di depan benteng, bersiap untuk penyerangan pamungkas. Sebelum bertempur habis-habisan, Fadlan melaksanakan sholat dan berdoa untuk keselamatan. Di saat yang sama, para Wendol semakin mendekat. Tiba-tiba Bullywave keluar dengan sempoyongan dari istana dengan membawa pedangnya. Para Viking memperhatikan Bullywave dengan sangat bangga. Di saat yang sama, Panglima Wendol menyuruh anak buahnya untuk menggempur benteng. Setelah itu, pertarungan pun dimulai. Setelah panglimanya mati, para Wendol pergi begitu saja. Setelah itu, Fadlan dan Hagar menghampiri Bullywave yang ternyata sudah meninggal. Malam harinya, Bullywave dikremasi sebagai Raja Viking yang terhormat. Beberapa hari berikutnya, Fadlan pamit untuk kembali ke utara, sementara Hagar menetap di sana untuk melindungi kerajaan Hrothgar. Dalam perjalanan pulang, Fadlan menuliskan cerita hidupnya sebagai pengalaman yang tak ternilai. Bertahun-tahun kemudian, cerita hidup Fadlan diangkat menjadi film yang baru saja kita saksikan. Film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini mengutip pesan dari Raja Viking Bullywave. Seorang pria akan dianggap kaya raya bila ia dapat menuliskan cerita hidupnya untuk dikenang. Lalu, apakah kalian sudah menulis cerita hidup kalian yang hebat? Jika belum, maka mulailah menulis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa.